hari Rabu ujiannya. Iya, saya dulu kaget Pak, untuk saya dulu. Pokoknya ada apa? Ternyata ada dosen yang nggak bisa hari Jumat itu. Siapa sih? Lupa saya nggak bisa siapa itu? Hah? Pak Muklis ya? Pak Muklis nggak bisa. Pak Muklis kata ada ngajar kayaknya. Ini ngajar nguji kan Pak Muklis sama itu kan? Politiknya. Kamu pucat sekarang kenapa? Panik Pak. Hah? Gak segar gitu, nggak bisa, nggak pernah ini. Panik Pak. Hah? Panik. Oh. PPT saya udah jadi Pak. Mana coba lihat PT-nya? Jadi saya udah ke akademik. Udah lama aku ke sini, udah 2 minggu ya. Iya Pak. Di PT-nya. Bagus PT-nya. Bikin pakai apa nih? Pakai aplikasi PPT Pak. Hah? Bisa PT, langganan itu? Enggak, yang ada di laptop aja. Oh, laptop. Bagus. Oh, kamu laptop baru ya? Enggak. Oh, pakai itu ya, pakai itu ya. Apa Pak? Apple ya. Apple bagus Tapi bagus. sama Pak. Hah? Sama tampilannya Microsoft. Bukan itu. Oh, Ya, Apple. pakai ini lah. Tipis Pak. Orang tidur kamu ya. Iya, semalam saya tidur kebangun kepikiran Pak. Jadi nggak bisa tidur dong. Ini kamu mau jelasin ya? Pak, jelasin. Latihan dulu, latihan. Nanti boleh ngeliat-ngeliat dikit Pak. Boleh. Oh boleh Pak. Tapi ya, dikit boleh kamu buka itu kan? Buka jurnalnya boleh. Boleh. Tapi buka jurnal di sini aja, masukin jurnal itu di apa? Pakai kertas gini nggak boleh? Kak, kalau ditanya baru kan, kau kan dari sini ke jurnalnya sih tahu kan? Iya. Udah itu aja. Udah tahu isi jurnal itu kan? Enggak, maksudnya kalau saya pengen ngeliat dikit gitu terus ngomong gitu, boleh kan? Oh boleh, dikit boleh. Boleh. Mau ceritain ya? Hah? Kau mau ceritain latihan dulu. Saya malu Pak. Malu kenapa? Ini latar belakang dari penelitian saya yaitu laporan keuangan merupakan informasi kinerja dari suatu perusahaan yang memberikan informasi penting terkait dengan kinerja, kondisi keuangan, dan posisi likuiditas perusahaan yang membantu pihak internal dan juga eksternal dalam mengambil keputusan. Nah, kalau bagi pihak internal, laporan keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan juga mengambil keputusan bisnis di hari kedepannya. Di keputusan strategi 15 menit bisnis. lah, pernah lama loh. Oh, emang 15 menit, Pak? Iya. Oh, presentasi 15 menit. Iya. Baik, cepat nanti kalau setelah itu baru nanti ada yang nanya baru kan. Oh, itu pentingnya ngomongnya. Iya. 10 menit. Nah, ini jelasin. Oh, tapi satu kasus aja ya, Pak, boleh? Boleh 2, tapi kan bisa singkat sih tahu. Oh, Coba deh kamu berapa menit, saya syukur ya. saya itu latar belakangnya laporan keuangan memberikan informasi yang penting terkait dengan kinerja, kondisi keuangan, dan posisi likuiditas perusahaan yang membantu pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Nah, karakteristik laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Nah, karena karakteristik yang paling penting yaitu keandalan laporan keuangan. Nah, karena keandalan laporan keuangan tersebut, maka manajemen merasa terpressure untuk memberikan laporan keuangan yang terbaik sehingga investor merasakan puas oleh laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Nah, contoh kasus daripada fraud laporan keuangan yaitu ada kasus di PT Garuda Indonesia yang dimana Garuda Indonesia itu menyatakan laba sebesar 890 USD yang sedangkan sebelumnya itu Garuda Indonesia mengalami kerugian. Nah, Garuda Indonesia ini melakukan fraud laporan keuangan dengan cara mengakui piutang itu sebagai laba. Nah, di kasus ini Garuda Indonesia mendapatkan sanksi sebesar 250 juta dan Dewan Komisaris dan komisarisnya itu
mendapatkan sanksi juga sebesar 100 juta, dan Garuda Indonesia harus melakukan penyajian ulang laporan keuangan. Selanjutnya itu di sini terdapat gambar jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada jenis-jenis lapor fraud. Yang pertama itu ada korupsi, terus ada penyalahgunaan aset, dan yang ketiga itu ada financial statement fraud. Di korupsi itu merupakan fraud yang paling banyak terjadi, akan tetapi persentase kerugiannya itu lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada posisi kedua itu ada penyalahgunaan aset. Itu ada dampaknya itu tidak sebesar financial statement fraud. Financial statement fraud ini memiliki jumlah yang sedikit, akan tetapi dampaknya itu lebih besar dibandingkan korupsi dan penyalahgunaan aset. Terus selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya itu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komisaris Independen terhadap financial statement fraud. Nah, kalau manfaatnya itu ada manfaat praktis dan juga teoritis. Nah, kalau manfaat praktis itu untuk memangku kepentingan dalam mengambil keputusan, contohnya itu seperti kreditur, terus dan juga investor. Terus kalau manfaat teoritis itu biasanya untuk akademik, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan juga keuangan. Sini ada landasan teorinya. Saya menggunakan grand teorinya itu agensi teori, karena teori ini tuh menjelaskan adanya hubungan antara dua pihak atau lebih. Nah, di sini tuh ada pihak prinsipal dan juga pihak agent, di mana pihak agent itu merupakan pihak manajemen dan juga prinsipal itu di pihak investor. Di sini ada terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan juga agent, yang dimana prinsipal itu atau investor menginginkan laporan keuangan yang terbaik, sedangkan si agent ini sehingga si agent melakukan terdorong untuk melakukan financial statement fraud dengan cara menaikkan laba atau mengurangi bebannya. Nah, lalu sini ada financial statement fraud. Financial statement fraud itu merupakan suatu tindakan yang tujuannya untuk memanipulasi dalam penyajian informasi keuangan yang tidak akurat dengan tujuan untuk menipu atau untuk tujuan pribadi. Nah, yang selanjutnya itu ada good corporate governance. Good corporate governance ini merupakan sistem yang mengelola perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan juga keseimbangan di antar pemangku kepentingan. Nah, penerapan GCG yang baik ini penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini elemen GCG yang saya gunakan yaitu komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, dan juga komisaris independen. Di sini ada kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama saya itu komite audit berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Kenapa berpengaruh negatif? Karena jika komite auditnya itu kompeten, maka komite audit akan mengurangi resiko terjadinya financial statement fraud. Nah, hipotesis yang kedua yaitu dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Kenapa dewan komisaris ini negatif? Karena jika dewan komisarisnya itu bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya, maka financial statement fraud-nya itu akan berkurang. Nah, yang terakhir itu dewan direksi. Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud karena dewan direksi itu berfungsi untuk melakukan pengawasan di dalam perusahaan, pengawasan terkait dengan internal, hingga jika dilakukan pengawasan yang ketat, maka financial statement fraud-nya itu akan berkurang. Nah, independen berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Komisaris independen itu merupakan komisaris yang tidak mempunyai kepentingan dari pihak manajemen dan juga pihak investor, sehingga dia bersifat netral dan dapat menilai perusahaan
dengan lebih baik. Sehingga jika komisaris independennya itu sudah baik, maka financial statement fraud-nya itu akan berkurang. Sini jenis penelitiannya itu penelitian kuantitatif, dikarenakan saya sebagai peneliti ingin menguji hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada. Di sini populasi dan sampel penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, di sini analisis datanya yaitu ada uji statistik deskriptif. Itu merupakan metode yang digunakan untuk merangkum data dan menggambarkan karakteristik dari suatu data. Nah, terus yang kedua yaitu analisis persamaan regresi. Ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Ininya dibacain nggak sih, Pak? Ya sekilas aja. Kan udah bisa variabelnya apa? Variabelnya sebut aja mana variabelnya. Iya, ya. Sini persamaan regresinya yaitu financial statement fraud sama dengan alfa ditambah beta 1 itu komite audit, ditambah beta 2 dewan komisaris, ditambah beta 3 dewan direksi, ditambah beta 4 komisaris independen, ditambah beta 5 company age, ditambah beta 6 company size, ditambah beta 7 leverage, ditambah error. Nah, selanjutnya uji untuk analisis data yaitu uji asumsi klasik. Di sini terdapat 4 uji, yaitu yang pertama uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah data tersebut sudah normal. Nah, yang kedua yaitu Ini T kecil nanti ya, terus T kecil. ya, Pak. Ya. Yang kedua yaitu uji autokorelasi, tujuannya untuk menguji model regresi linearnya. Nah, terus yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas. Di sini tujuannya untuk menguji apakah data tersebut ada masalah heteroskedasitas atau tidak. Nah, yang terakhir itu uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji apakah data tersebut sudah sesuai sama model regresinya. Nah, yang selanjutnya itu teknik pengujian hipotesis. Di sini ada uji parsial atau uji T, itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya di dalam model regresi tersebut. Nah, yang kedua yaitu uji koefisien determinasi, tujuannya untuk menguji informasi yang terkait dengan model regresi yang digunakan dalam memprediksi variabel dependen dan independennya. Sekian, terima kasih. Pertama nanti jelaskan itu apa? Yang ini fraud itu ya. Fraud terus tadi ada perhitungan fraud yang ada. Oh, perhitungan fraud. Oh iya, nggak ada sini di bab 3 nggak ada. Cuma langsung ini aja. Itu kamu jelaskan nanti tambah lagi itu. Tambah slide. Iya, tapi nggak keburu kayak itu. Kamu apa? Misalnya sebelum mana nih penelitian ya? Parabel itu kamu jelaskan. Definisi parabel. Oh, definisi. Nah, di sini nggak ada kamu masukin definisi parabel. Bisa nggak masuk definisi parabel? Bisa, Pak. Di metode itu. Oh, yang tabelnya itu. Iya, tabelnya. Oh, Bisa nggak? tabelnya dimasukin. Iya, masukin. Kamu jelaskan itu nanti kan? Jelaskan. Si Jasmine jelaskan, saya nggak, itu penting tuh ya, definisi parabel. Iya, parabel itu mana, ada berapa? Nah, ini satu halaman gitu. Di tabel gue pindah, bisa nggak pindah di sini satu halaman? Bisa sekarang pindah halaman satu halaman sebelum metode. Coba lihat ini setelah ini apa nih Jasmine? Setelah ini apa? Ini. Nah, sebelum ini. Belum ini. Setelah tadi itu sebelum ini. Bisa berapa? Lihat di kamu copy Yang dari. ini, Pak. Iya. Ini satu halaman nggak? Satu halaman. Satu halaman. Nah, ini. Untuk menghitung komite audit. Iya. Ini taruh satu halaman di sini di PowerPoint-nya. Bisa nggak itu? Atau jadiin dua halaman. Satu bisa. Satu bisa ya. Jadi jawabannya penting itu. Bos umurnya berapa umurnya? Sebaya saya.
sih kayaknya. Masih muda. Mm-mm. Definisi variabelnya juga Pak. Iya itu kan satu tabel kan itu. Mm-mm. Tabel. Kecil nggak apa-apa, nanti kan penting ada disajikan. Aku dibagi 2 halaman. Kalau terlalu panjang ke bawah bagi 2 halaman. Bagi 2 tabel itu. Ya gemuk kamu sih, bukan kulus gemuk. Di kopi itu yang lambang itu pindah ke situ. Satu ini lambang itu, kedua ini. Tadi kan saya lagi gambar saya salin, rupanya enggak screenshot aja saya potong-potong kan. Ini iya. Jam berapa jam? Sekarang jam berapa? Jam 10 ya pas. Di bawah sama ada siapa di bawah? Oh di bawah ke ruang senat bukan? Di bawah ada mana? Pustaka. 111. Oh 11 di situ. Oh iya iya. Ada temanmu yang nemani? Ada Pak. Siapa yang catat? Fadia. Oh Fadia, iya iya. Fadia. Yang lain nggak ada? Nggak ada Pak. Lagi pada magang soalnya. Oh Fadia magang dari mana? Fadia Iya. di Bursa Efek. Enggak izin ya? Izin nanti sih. Oh iya. Dia udah nunggu situ dong sekarang. Udah nyampe dah. Ya belum. Oh. Lihat. Udah Pak. Ya udah siap ujian kamu. Udah siap sempro bukan ujian sih. Sempro itu untuk kalau ada yang kurang kan nanti ada masukan dari uji lain. Iya aja ya. Iya. Nanti mau tambah ini tambah itu. Ganti. Ganti apa? Ganti judul. Enggak lah. Judul enggak. Judul enggak. Cuman memperbaiki paling menambah itu ya. Ukuran semacam itu. Dan juga mereka juga nanya kan, ini maksudnya apa, ya kan? Jadi kamu harus jelaskan itu ya, harus tahu. Nanti pas ujian 15 menit aja. 15 menit, tapi lebih nggak apa-apa sih. Ya. Nanti kan saya yang jadi pembuka itu, saya buka. Ya nanti ya mereka nanya 2 itu, kok saya nggak nanya, saya cuma mengarahkan aja. Iya. Siapa jangan, udah makan udah. Udah. Nah, udah siap. Siap. Iya siap. Makasih banyak ya Pak. Ya sama. Ini siap. Untuk kamu sini nih. Untuk buka ini. Iya Pak. Bahkan kalau semalam tuh saya ingat tuh, aduh dia harus ke saya dulu. Saya belum pernah lihat bangun bikin kan. PPT-nya. Iya belum pernah sih lihat. Baru hari ini pengen bimbingan. Hah? Baru hari ini pengen bimbingan. Apanya? Hari ini kan tadinya mau bimbingan.
Oh iya. Jadinya sempral. Oh iya tadi mau bimbingan ya kamu iya. Jadinya bimbingan langsung Iya, sempral. katamu nggak apa-apa, padahal udah bikin gitu. Iya. Ya ternyata masih kurang. Hati-hati ya. Ya, hati. Merasa terpressure atau tekanan dalam melakukan laporan untuk memanipulasi laporan keuangan. Di sini formulasi variabelnya saya menggunakan Beneris M-score dari Benis et al 2012. Nah, di sini maksudnya itu pertama-tama saya mencari dari rasio-rasio yang terdapat ada penjualannya. Nah, yang kelima yaitu depreciation index, berfungsi untuk mengukur tingkat depresiasi daripada. Kakak juga sama tuh, kamu